Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian sehat dan pastinya memiliki semangat yang luar biasa dan tetap mengandalkan Tuhan. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran agama, terlebih dahulu kita mendengarkan satu lagu ini dan kemudian kita berdoa. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ya kids? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena apa ya kids? Karena kaulah Yesus. Karena apa coba? Karena kaulah Yesusku. Yang pertama adalah kita belajar yaitu peristiwa yang menyenangkan minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar peristiwa yang menyedihkan. Nah, salah satu tokoh Alkitab, nanti ada dua tokoh Alkitab yang kita pelajari tentang bagaimana peristiwa yang menyedihkan ini menghampiri mereka. Yang pertama adalah Yusuf. Siapa Yusuf itu? Yusuf adalah anak dari Yakub. Bahkan Yusuf punya adik namanya adalah Benyamin ya. Nah, tetapi dia juga punya kakak-kakak. Nah, pada saat itu kenapa emang ada peristiwa apa yang menyedihkan Yusuf? Nah, ketika itu Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi ayahnya Yakub. Bahkan dia memberikan jubah perhatian yang spesial, jubah yang maha indah diberikan kepada Yusuf. Nah, karena itu saudaranya atau kakak-kakaknya menjadi iri hati kepada Yusuf. Apalagi terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Nah, ini membuat mereka semakin rasa iri hatinya semakin memuncak ya. Nah, kemudian suatu hari ketika Yusuf mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang membalakan domba, saudara saudara Yusuf melihat bahwa inilah yang sangat tepat untuk membalas dendam mereka. Nah, mereka merencanakan berbagai cara supaya Yusuf itu supaya Yusuf mati atau supaya anak kesayangan ayahnya itu tidak ada lagi. Nah, gimana ceritanya? Nah, yang pertama adalah Yusuf dibuang ke sumur ya. Dia dibuang ke sumur. Kemudian apalagi? Dijual kepada pedagang Mesir. Bayangin seorang kakak yang sangat jahat kepada adiknya setelah memasukkan ke dalam sumur, kemudian menjualnya ya. Kemudian akibatnya apa? Yusuf mengalami peristiwa yang menyedihkan. Disinilah mulai peristiwa yang menyedihkan itu. Nah, setelah itu semula ia tinggal nyaman tetapi dengan keluarganya. Tapi bagaimana Yusuf menyikapi peristiwa yang menyedihkan itu? Nanti kita akan melihat apakah Yusuf membenci saudaranya, terus apakah Yusuf melupakan saudara-saudaranya. Nah, nanti kita bisa melihat ternyata dalam keadaan menyedihkan seperti ini Yusuf tetap mengandalkan Allah ya. Jadi Allah menyertai Yusuf dan apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Jadi ia menjadi seorang raja, kepercayaan raja di Mesir. Nah, dan ketika itu bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya? Ternyata Yusuf mengampuni kesalahan-kesalahan kakaknya. Karena apa? Saudara-saudaranya merancangkan yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah merencanakan hal yang baik bagi Yusuf ya. Dan inilah menjadi salah satu bagaimana dia menghadapi ketika dia merasa atau mengalami peristiwa yang menyedihkan. Karena apa? Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf dan Allah tetap memelihara keluarga Yusuf melalui keberadaan Yusuf di Mesir ya. Kemudian satu lagi adalah Ayub. Siapa Ayub itu? Nah, bagaimana pengalaman Ayub itu?
kalian bisa membacanya nanti. Bagaimana dia adalah kehidupan Ayub di tanah Uz. Ayub adalah orang yang saleh dan juga jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan ya. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Artinya Ayub adalah orang yang terkaya, di sebelah timur. Nah, tetapi kehidupan Ayub, bagaimana dia mengalami peristiwa menyedihkan adalah ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, apa yang terjadi? Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa hebatnya. Mula-mula ia kehilangan harta bendanya, kemudian anak-anaknya pun habis atau meninggal. Nah, tetapi bagaimana Ayub menyikapi penderitaannya saat hari itu, menyikapi peristiwa yang menyedihkan itu? Ia tetap takut akan Allah juga. Jadi ia tidak menyalahkan orang lain. Karena apa? Bagi Ayub, harusnya manusia itu setiap hal dalam hidupnya, peristiwa menyenangkan atau menyedihkan, harus diterima ya. Karena apa? Karena bagi Ayub, Allah adalah Maha Tahu. Ia melihat setiap hal yang dilakukan dalam hidup Ayub. Nah, Ayub yakin bahwa Allah tetap memelihara dan tidak meninggalkannya. Nah, sama dengan halnya dengan kita. Ketika kita mengalami peristiwa menyenangkan atau menyedihkan, Tuhan melihat. Jadi kita apapun yang terjadi, kita tetap hidup seperti Ayub. Dia tetap takut akan Allah. Kemudian seperti Yusuf juga, dia tetap takut akan Allah. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi takut akan Allah. Nah, ini pelajaran kita hari ini di kelas 4 ini ya, pertemuan ini. Nanti akan ada tugas-tugasnya ya. Nah, ini tugasnya tugasnya nanti ada di buku ya. Ada di buku halaman 9. Nanti akan Ibu share juga lewat WA. Sampai berjumpa, jangan lupa ya. Hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa yang menyedihkan. Sampai jumpa dan tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.